Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barvendo Dwi Tantra dari kelas 1D AB Administrasi Bisnis dengan NIM 23326100086 dengan absen 16. Di sini saya sudah dapatkan yaitu sebuah data perusahaan yang ingin menganalisis pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan. Data berikut telah dikumpulkan sebagai berikut. Untuk kinerja skor, good, dan kemudian adalah gaji. Untuk variabel dependen adalah kinerja atau skor sehingga J. Kemudian untuk variabel independen yaitu gaji. Kemudian ini sudah saya masukkan pada Excel seperti ini. Berikutnya kita membuka aplikasi SPSS. Kita masukkan to X, Z nya labelnya ya. Untuk dependennya itu sendiri adalah kinerja, Y berarti gaji, X ini gaji, ini kinerja, kurung skor. Kerja untuk desimalnya jadikan 0. Untuk align ganti center, measure ganti scale. Nah, sebagai berikut. Kemudian kita masuk data view seperti ini jadinya. Kemudian kita masukkan yang ada di Excel. Ini kinerja masuk ke Z. Bentar. Enter C, masuk ke data, masukkan ini gaji, Enter F. Kemudian kita masuk yang kinerja, Ctrl C, Enter F. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita membuka analisis, cari Corel, terus private, shift bawah, variable, oke. Berikut kembali ke analisis, kembali ke data, analisis, masuk ke regression, ke linear, terus masukkan untuk dependennya itu skor, gajinya itu X, independen sudah seperti ini, oke. Nah, berikut data yang sudah didapatkan untuk correlationnya sendiri. Korelasi antara gaji dan kinerja adalah 0,984. Untuk nilai korelasi person berkisar antara -1 dan 1. Untuk nilai 1 menunjukkan korelasi positif yang sempurna. Untuk nilai 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Untuk nilai -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna. Berikutnya ada nilai 0,984 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara gaji dan kinerja skor yang signifikasi atau ini sig 2 thirds kurang dari 001 dan nilai signifikansi untuk korelasi antara gaji dan kinerja skor adalah kurang dari 0,001
atau lebih kecil dari 0,01, menunjukkan bahwa korelasi ini sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Ini berarti ada bukti yang sangat kuat bahwa ada hubungan nyata antara gaji dan kinerja. Jumlah sampel N, jumlah sampel yang digunakan adalah analisis ini adalah 10, seperti ini. Kesimpulannya, terdapat korelasi positif yang sangat kuat dan signifikan antara gaji dan kinerja skor. Semakin tinggi gaji yang diterima karyawan, semakin tinggi kinerja mereka. Berdasarkan data ini, korelasi ini signifikan secara statistik dengan p-value kurang dari 0,001, menunjukkan bahwa hasil ini sangat mungkin bukan karena kebetulan. Berikutnya adalah variabel enter atau remove. Angka 1 menunjukkan bahwa ini adalah model pertama dan satu-satunya yang dijalankan dalam analisis regresi ini. Kolom ini menunjukkan variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi. Gaji adalah variabel independen yang dimasukkan dalam model untuk memprediksi kinerja skor. Untuk variabel remove, kolom ini akan menunjukkan variabel-variabel yang dikeluarkan dari model. Jika ada, dalam kasus ini tidak ada variabel yang dikeluarkan, ditunjuk dengan tanda titik atau seperti ini. Kemudian ada metode. Kolom ini menunjukkan metode yang digunakan untuk memasukkan variabel ke dalam model regresi. Enter berarti semua variabel independen yang dimasukkan dalam model dilakukan secara langsung tanpa seleksi atau eliminasi variabel lainnya. Informasi tambahan, dependent variabel dapat juga memberikan informasi bahwa variabel dependen dalam analisis ini adalah kinerja atau skor. Semua variabel yang diminta telah dimasukkan ke dalam model. Untuk kesimpulannya sendiri, tabel ini menunjukkan bahwa dalam model regresi yang dibuat, gaji adalah satu-satunya variabel independen yang dimasukkan untuk memprediksi kinerja atau skor. Metode yang digunakan adalah enter, yang berarti variabel gaji dimasukkan ke dalam model tanpa proses seleksi. Jika ada hal lain yang perlu Anda ketahui, bisa seperti ini. Kemudian yang saya jelaskan adalah model summary. Untuk nilai R adalah 0,984. R adalah koefisiensi korelasi Pearson antara variabel prediktor gaji dan variabel dependen kinerja. Nilai 0,984 menunjukkan korelasi yang sangat kuat dan positif antara gaji dan kinerja. Terus R square itu adalah 0,968. R square R pangkat menunjukkan proporsi variansi dalam variabel dependen kinerja yang dapat dijelaskan oleh variabel independen gaji. Dalam hal ini 96,8% variabilitas dalam kinerja dapat dijelaskan oleh gaji. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Berikutnya adalah nilai adjusted R square adalah 0,964. Adjusted R square menghitung jumlah prediktor dalam model dan memberikan estimasi yang lebih akurat tentang kemampuan prediksi model pada populasi yang lebih luas. Adjusted R square sedikit lebih rendah dari R square tapi masih sangat tinggi, menunjukkan bahwa model Anda sangat baik dalam menjelaskan variable data state error of ANSYS. Berikutnya adalah state error of the estimates adalah 1,345, yaitu standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan standar dari prediksi model. Ini menunjukkan beberapa jauh titik data menyimpang dari garis regresi yang diestimasi. Nilai yang lebih kecil menunjukkan prediksi yang lebih akurat dari model regresi. Kesimpulan, model regresi yang menggunakan gaji sebagai prediktor untuk kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Terdapat korelasi yang sangat kuat dan positif antara gaji dan kinerja. R sama dengan 0,984. Model menjelaskan 96,8% variabilitas dalam kinerja berdasarkan gaji. Berikutnya adalah Innova atau jumlah. Berikutnya adalah Nova. Untuk regressionnya sendiri atau
Sum of squares adalah jumlah kuadrat yang dijelaskan oleh model, yaitu 441,919. Ini mengukur variabilitas kinerja yang dapat dijelaskan oleh gaji. Berikutnya adalah residual jumlah kuadrat yang tidak dapat dijelaskan oleh model adalah 14,481. Ini mengukur variabilitas kerja yang tidak dapat dijelaskan oleh gaji. Kemudian total yaitu 456,400 yang merupakan total variabilitas kinerja. Untuk regression DV itu derajat kebebasan untuk regresi adalah 1 yang merupakan jumlah variabel independen dalam model. Berikutnya adalah residual, derajat kebebasannya tuh untuk residual adalah 8 yang merupakan total jumlah observasi yang dikurangi jumlah parameter yang diestimasi. Berikutnya ada total yang berjumlah 9, di mana N adalah jumlah observasi 10. Berikutnya adalah measure. Untuk regressionnya sendiri adalah 441,919. Berikutnya adalah residual adalah 1,810. Teman square adalah residual. Berikutnya adalah nilai F adalah 244,132. Untuk nilai ini adalah hasil dari mean square regression dibagi dengan mean square residual. Nilai F yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen gaji memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kinerja. Berikutnya adalah signifikasi, yaitu kurang dari 0,01 menunjukkan bahwa model regresi secara pada tingkat signifikansi 0,01. Ini berarti ada bukti yang sangat kuat bahwa variabel gaji secara signifikan mempengaruhi kinerja. Kesimpulan, model regresi secara keseluruhan signifikan adalah nilai F sebesar 244,132 dengan p-value kurang 0,001 menunjukkan bahwa model regresi yang menggunakan gaji sebagai prediktor untuk kinerja adalah signifikan. Berikutnya yang terakhir adalah coefficients. Nah, untuk ini model terus konstan, ini B-nya sendiri adalah 54,622. Ini adalah nilai konstanta intercept dari model regresi, yaitu nilai rata-rata kinerja skor ketika gaji adalah 0. Berikutnya adalah gaji yang B itu 4,282. Konvensi ini menunjukkan perubahan rata-rata dalam kinerja skor untuk setiap peningkatan 1 unit dalam gaji. Jadi setiap peningkatan Rp 1 juta dalam gaji diharapkan meningkatkan kinerja sebesar 4,282 poin. Standar. Terus berikutnya ini standar koefisien gaji. Maaf, itu convention standard error itu untuk yang konstan itu 1,778, untuk gaji itu sama dengan 2,274. Sebenarnya menunjukkan ketidakpastian dan estimasi koefisien nilai yang lebih kecil menunjukkan estimasi yang lebih akurat. Berikutnya tuh ada standardized coefficient beta. Beta untuk gaji 0,984. Koefisien ini menunjukkan bahwa beberapa banyak deviasi standar kinerja akan berubah untuk setiap deviasi standar perubahan dalam gaji. Standardized koefisien memungkinkan untuk membandingkan kekuatan pengaruh variabel independen dalam satuan yang distandarisasi. Kemudian ada ini apa ya? Itu konstan itu
30,717 nya tuh gaji T sama dengan 15,625. Nilai T adalah hasil dari membagi koefisien dengan standar error. Nilai T yang besar menunjukkan bahwa koefisien tersebut secara signifikan berbeda dari 0. Berikutnya adalah 6 untuk constant sendiri adalah kurang dari 0,001. Untuk gaji juga sama. Kesimpulannya, nilai rata-rata kinerja skor ketika gaji adalah 0 adalah 54,622. Namun dalam konteks praktis, gaji tidak mungkin 0, jadi nilai ini lebih bersifat teknis. Koefisien gaji setiap peningkatan Rp1 juta dalam gaji diharapkan meningkatkan kinerja sebesar 4,282 poin. Koefisien ini sangat signifikan secara statistik. P-val kurang dari 0,001. Model signifikansi nilai T yang sangat besar dan P-value yang sangat kecil menunjukkan bahwa baik intercept maupun koefisien gaji secara signifikan berbeda dari 0, menegaskan bahwa gaji adalah prediktor yang signifikan untuk kinerja. Sebagai berikut untuk tugas saya statistik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, atas nama saya Muhammad Marvin Dwi Tantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.